Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran tema 5, wirausaha, subtema 1, kerja keras berbuah kesuksesan, pembelajaran 3. Anak-anak, di arena pameran negara-negara ASEAN, terdapat beberapa usaha kecil yang menjual cenderamata. Salah satunya adalah cenderamata dari bahan magnet. Perhatikan, berbagai cenderamata yang terbuat dari bahan magnet ya. Kalian sering melihat gambar ini sebagai oleh-oleh ya, dan biasanya ditempel di mana? Di kulkas biasanya ya. Kalian mungkin pernah lihat ditempel di depan kulkas, nah, muka kulkas gitu kan, di halaman depan, tampang depan dari kulkas. Nah, apakah kamu pernah melihat atau membeli cenderamata yang terbuat dari magnet? Nah, mungkin ada yang sudah pernah membeli ya. Oke, sekarang kamu akan melakukan percobaan tentang sifat-sifat magnet. Waktu itu kita sudah belajar ada beberapa magnet ya. Bentuknya ada berbentuk seperti ladam, ya kan? Seperti apa lagi, Nak? Seperti magnet batang, ya kan? Ada magnet apa lagi? Ada magnet silinder, ada magnet jarum, ya kan? Ada magnet lingkaran. Nah, sekarang percobaan sifat-sifat magnet. Tujuan percobaan mengidentifikasi sifat-sifat magnet, alat dan bahan, ada sepasang magnet ya. Kemudian peniti, penjepit kertas, pensil, pulpen, kertas. Langkah-langkahnya, dekatkan kutub yang sama dari kedua magnet. Ya. Yang kedua, dekatkan kutub yang berbeda dari kedua magnet. Kemudian dekatkan magnet dengan penjepit kertas, itu yang ketiga. Yang keempatnya, dekatkan magnet dengan kertas ya. Nah, yang kelima, dekatkan magnet dengan pensil. Keenam, dekatkan magnet dengan peniti. Tujuh, dekatkan magnet dengan pulpen. Nah, yang kedelapan, letakkan satu magnet di atas meja, ya. Letakkan satu magnet di atas kertas dan letakkan yang lainnya di bawah kertas, tepat di bawah magnet yang pertama. Geser magnet yang di bagian bawah. Coba dipraktekkan ya. Nanti tulis laporannya berdasarkan percobaan yang kamu lakukan ya. Jadi tulis laporannya di sini nih. Seperti ini, percobaan sifat-sifat magnet. Tujuannya tadi apa? Untuk mengidentifikasi sifat-sifat magnet atau untuk apa, Nak? Mengetahui sifat-sifat magnet. Alat dan bahan kalian tulis ya. Kemudian apa? Langkah-langkahnya. Ya, langkah-langkahnya seperti yang tadi disampaikan ya. Nah, itu dari nomor 1 sampai 8. Oke. Kemudian hasil percobaan. Nah, hasil percobaannya bagaimana? Kalian tulis misalnya mendekatkan kutub yang sama dari kedua magnet. Nah, kalau kutub yang sama ditempelkan misalnya utara dengan utara, selatan dengan selatan, akan menempel tidak? Tidak menempel. Tapi kalau yang didekatkan misalnya utara dengan selatan, kutubnya akan menempel, ya kan? Oke. Terus mendekatkan kutub yang berbeda tadi dari kedua magnet itu akan menempel ya. Nah, mendekatkan magnet dengan penjepit kertas. Kira-kira menempel tidak? Menempel, iya. Kemudian coba lihat mendekatkan magnet dengan kertas. Kira-kira menempel tidak? Setelah mengikuti percobaan, tidak menempel, ya kan? Nah, coba kalian isi dari percobaan 1 sampai 8 dengan hasil menempel atau tidak menempel. Itu ya jawabannya. Saling menempel atau tidak. Nah, kalian tinggal jawab. Nah, perhatikan untuk kesimpulan. Nah, kesimpulannya apa? Kalian tulis. Kesimpulannya adalah magnet dapat menempel dengan magnet lain yang berlainan kutub. Kemudian kesimpulan kedua, magnet dapat menarik benda-benda logam. Kemudian magnet dapat menembus media yang tipis ya.
Nah, sifat-sifat magnet, perhatikan. Magnet memiliki beberapa sifat antara lain memiliki gaya tarik, ya. Yang kedua memiliki dua buah kutub yaitu utara dan kutub selatan. Kemudian sifat magnet yang lain adalah kutub yang senama tolak menolak. Misalnya utara dengan utara didekatkan akan tolak menolak, selatan dengan selatan didekatkan akan tolak menolak. Kutub tidak senama tarik menarik. Misalnya utara dengan selatan didekatkan akan tarik menarik, ya kan? Nah, lanjut, sifat magnetnya memiliki gaya yang dapat menembus benda tertentu, ya kan? Dan magnet dapat menarik benda-benda tertentu, ya. Anak-anak, tahukah kamu bahwa di arena pameran negara-negara ASEAN dibuka kesempatan untuk bergabung dengan klub sahabat pena antar negara? Untuk menjadi anggota, kamu harus mengisi formulir pendaftaran. Edo sangat tertarik untuk melakukan koresponden dengan teman-teman dari berbagai negara di ASEAN. Untuk itu, Edo ingin bergabung dengan klub sahabat pena siswa ASEAN. Untuk menjadi anggota, Edo harus membaca petunjuk pengisian formulir dan kemudian mengisi seperti di bawah ini. Ya, petunjuk pengisian formulir klub sahabat pena ASEAN. Nah, yang ke satu isilah formulir menggunakan nama lengkap. Nah, coba ya. Kemudian coba kalian buka isi formulir menggunakan huruf besar. Kemudian tulis alamat rumah, ya. Tulis alamat rumah. Kemudian alamat sekolah juga, ya. Kemudian tulis tujuan mengikuti klub. Nah, tujuannya apa tuh ditulis ya. Kemudian tanda tangan. Nah, di situ ya. Jadi kalian tulis nama lengkapnya ini. Nama lengkapnya ya harus lengkap ya, menggunakan nama yang lengkap, nama lengkapnya. Jadi nama panjangnya ditulis. Kemudian ya, kemudian menggunakan huruf besar juga ya, harus menggunakan huruf besar. Kemudian alamat juga harus mencantumkan kode pos, nah jangan lupa ya. Kemudian apalagi alamat sekolah rumah juga pakai kode pos ya, oke. Kemudian tujuan jangan lupa tuh, tujuan mengikuti kegiatan ini, tujuan menjadi anggota apa tuh ditulis sama kalian ya. Dan yang terakhir harus ada tanda tangan disertai nama lengkap ya, nama yang jelas. Oke anak-anak, bisa ya? Oke. Ya, yuk kita jawab pertanyaan berdasarkan teks petunjuk dari formulir. Nomor 1. Mengapa diperlukan petunjuk untuk mengisi formulir tertentu? Mengapa, Nak? Sebagai apa? Sebagai petunjuk pengisian formulir bagi si pengisi formulir ya. Oke, yang kedua, apa saja informasi penting yang perlu dituliskan di formulir pendaftaran? Yaitu apa tadi? Menuliskan identitas diri ya, menuliskan tujuan mengikuti kegiatan tersebut ya, dan jangan lupa mencantumkan tanda tangan. Oke, nomor 3, mengapa alamat harus ditulis secara lengkap? Mengapa? Agar mudah ditemukan, ya kan? Oke, nomor 4, apa yang terjadi jika alamat tidak lengkap? Nah, jika alamat tidak lengkap apa, Nak? Ya, menyulitkan orang untuk menemukan alamat tersebut, ya kan? Akan menyulitkan orang. Betul. Nomor 5, mengapa kita perlu menuliskan kode pos pada formulir di bagian alamat? Ya, mengapa? Karena kode pos dapat menjadi rujukan bagi seseorang untuk menemukan suatu alamat, ya kan? Oke anak-anak, nah sekarang kita akan coba mempelajari senam irama ya. Senam irama atau disebut juga senam ritmik adalah gerakan senam yang dilakukan dengan mengikuti irama musik. Senam irama dapat juga dilakukan dengan menggunakan alat. Gada, simpai, tongkat, bola, atau pita sering digunakan pada senam ini. Nah, coba ada beberapa gerakan yang bisa kalian lakukan. Yaitu dengan pertama langkah biasa ya, seperti yang kalian bisa lihat ya di gambar ya, seperti itu langkah biasa. Kalian bisa ikuti cara-caranya. Yang kedua ada langkah rapat. Nah, seperti itu ya, langkah rapat. Perhatikan ya di gambarnya dan petunjuknya yang bawah ya. Oke,
Petunjuk yang bawah seperti berdiri dengan sikap tegak dan rileks. Nah, kalian bisa pelajari ya. Yang ketiga, langkah keseimbangan. Nah, langkah keseimbangan seperti yang tertera jelas di gambar ya. Dan yang keempat adalah langkah depan seperti itu. Ya. Nah, kalian nanti bisa mencoba gerakan ini ya dari langkah 1, langkah 2, 3 sampai ke 4 ya. Nah, bisa kalian ikuti menggunakan irama musik ya. Oke, anak-anak, tetap semangat untuk belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.